Itu daerah Pati cuy, yang katanya pemimpinnya ya itu lagi ada konflik yang cukup menegangkan sama masyarakatnya. Oke guys, selamat datang di channel perdana kita, channel yang membahas berita viral secara aktual bareng gue Iqbal Bahtiar. Gua Ferry bukan Irwandi. Bahas berita viral secara aktual bersama Verbal. Kali ini akan membahas berita yang lagi anget, bentar. Bukan anget sih, apa ya? Panas malah. Panas. Ini panas banget guys. Jadi kita panas nih, datang dari dalam negeri ya, dalam negeri masih Indonesia gitu. Nah ini lagi viral karena apa? Ya beredar luas di sosial media ya, di TikTok, semualah ya. Iya benar. Udah ramai juga. Berita ini datang dari satu daerah di Jawa Tengah. Ya, harusnya teman-teman udah pada tahu sih ya. Iya, udah tahu karena viral ini viral di mana-mana. Itu daerah Pati cuy, yang katanya kabarnya pemimpin bupatinya ya itu lagi ada konflik yang cukup menegangkan sama masyarakatnya. Benar gitu. sekali. Bahas tentang Pati dulu nih. Pati itu di daerah mana, kemudian masyarakatnya ini penghasilan utamanya itu apa. Karena kita kan ini yang membahas tentang pejabat daerah ya, otomatis selain kita membahas tentang pejabatnya, kita bahas SDM-nya dulu, sumber daya masyarakatnya dulu apa ini. Pati itu terletak di mana, Per? Jadi Pati itu terletak di Jawa Tengah. Dia di pesisir utara ya. Dia tuh berbatasan dengan Rembang dan Kudus juga di situ. Oke, untuk ini apa tuh? Pendapatan utamanya di Pati itu apa sih? Dagang kah atau tani kah atau apa? Jadi Pati itu terkenal dengan sebutan bumi Minatani. Di situ tuh sektor yang paling maju nih ya. Di situ ada pertanian dan perikanan. Terus kalau nggak salah itu dia itu deket ini kan ya? Apa deket daerah pesisir? Iya, benar. Jadi memang perikanan karena juga ya. Salah satu sumber terbesar penghasilannya itu dari pertanian dan perikanan. Sebenarnya harusnya makmur ya. Harusnya makmur karena kalau dari keterangan tadi padi ada, perikanan ada. Iya. Tapi padi dimasak jadi nasi, ikan dibakar jadi ikan bakar kan. Harusnya makmur ya. Harusnya makmur dong ya kan. Benar sih. Harusnya makmur. Gitu. Tapi kan kita juga tahu kan ya. Maksudnya Papua juga kan punya emas, punya nikel. Ini makin jauh. Kita bahas di Pati aja ya teman-teman. Baik lagi ke Pati ini. Nah, jadi penghasilan utamanya masyarakatnya itu ya beras sama perikanan. Ya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian kita masuk nih ke pejabat daerahnya. Okay. Awalnya. Nah, karena sekarang yang lebih viral ini adalah siapa namanya pejabatnya? Bapak Sadewo. Bapak Sadewo ya. Sadewo ya. Jangkar lagi gue panggilnya. Bapak, karena beliau itu masih bupati ya sampai sekarang. Harusnya masih bupati. Harusnya masih bupati sih. Walaupun kayaknya bentar lagi ya. Ya nggak tahu juga. Nggak tahu. Sebelum Bapak Sadewo siapa yang menjabat nih? Sebelumnya tuh ada di Haryanto. Jadi Bapak Haryanto. Nah, waktu dijabat sama Pak Haryanto ini pernah nggak sih ada konflik kayak gitu? Tapi kayaknya setiap pemimpin pasti ada lah. Iya, pasti ada kan ya. Sebenarnya pasti ada. Ya namanya pemimpin ya, pemegang kekuasaan pasti ada pro kontranya, ada yang menurut pemimpinnya itu baik tapi menurut masyarakatnya itu kurang pas. Benar. Gitu. Jadi ada pro kontra, pasti ada permasalahan. Kecuali korupsi itu. Iya, kalau korupsi itu udah fatal ya. Itu bukan apa ya, bukan suatu hal yang menurut pejabat baik sih. Iya. Harusnya kita semua bisa menilai kalau korupsi itu ya nggak baik. Itu nggak baik, benar. Jadi jangan membenarkan satu hal yang nggak baik. Ya walaupun tuh saya nih korupsi buat bangun masjid. Nggak bisa. Jangan kayak gitu kan. Nggak bisa dibenarkan juga, namanya korupsi atau nggak salah kan gitu. Benar. Tapi memang dari pejabat-pejabat lain pun pasti ada konflik ya. Benar. Pasti ada permasalahan. Benar. Nah, bahas tentang Bapak Sadewo. Bapak Sadewo ini terpilih kapan nih? Bapak Sadewo tuh terpilih di 20 Februari 2025. Lama berarti ya? 6 bulan juga belum ada. 6 bulan? 6 bulan juga belum ada. Oh, sebelumnya?
Sebelumnya dia ini Oke. siapa sih Bapak Sadewa ini sebelumnya nih apa dia pernah menjabatkah? Karena kan biasanya gini, biasanya pejabat daerah itu sebelum naik ya. Contoh lah kayak Pak Presiden lah, Iya. kayak Pak Jokowi kan Iya. awalnya dari gubernur dulu kan, wali Oke. kota, gubernur, kemudian Baru ke presiden. nah gitu Benar. kan. Nah artinya dalam sebuah struktur politik itu kan harus ada jam terbangnya. Benar. Sebelum kita ke bupati ya pasti ada lah gitu kan jabatan-jabatan sebelumnya. Nah jabatan sebelumnya itu apa nih Bapak Sadewo ini? Bapak Wapres kita gimana? Wapres. Jadi itu Sadewo tuh pernah ngejabat sebagai DPR RI Sob di Dapil Jateng 3. Itu dia dipilih selama 2 periode di situ. Dipilih sama masyarakat kan? Dipilih sama masyarakat. Benar sekali. Terus dia juga pernah nyalonin sebagai Bupati Karanganyar. Itu di tahun 2002. Kepilih nggak? Nah dan akhirnya dia kepilih Di Pati. Bupati ya. Benar. Nah, jabat belum lama nih jabatnya. Ya. Belum lama nih jabatnya Baru dia nih. 5 bulan tuh. 5 bulan tuh. Aduh. Udah mau dilengserin aja. Jadi si Sadewa ini menjabat DPR selama 2 periode. Benar. Nah, jadi sebelumnya dia Sebelumnya jadi di Karanganyar nggak terima. nggak keterima. Kayak udah kayak interview aja lah, Aduh. terima anjir. Tapi kan ada ya yang 3 kali juga. Ada. Sampai puluhan tahun juga Ada. Gitu kan. Terbukti kepilih. Ini langsung aja masuk ke akar permasalahannya kali ya. Sebenarnya tuh kenapa sih gitu kok bisa Iya kalau sampai kayak gini? dari kabar yang beredar di sosial media katanya ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas di masyarakat ya, dan ketika diprotes oleh masyarakat dia malah jatuhnya nantangin lah ya. Oke. Ya tahu sendiri, lalu juga tahu kan kabar-kabarnya Iya di media sosial sih. gitu kayak Tapi ya, teman-teman juga harusnya udah tahu ya. udah tahu harusnya karena itu viral banget di ya semualah. Kayak dia itu nantang, awalnya dia bikin kebijakan tentang kenaikan pajak. Ya, benar. Kenaikan pajak yang 250%. 250% tuh. Pajak Buset. pajak tanah dan bangunan apa sih? Pajak bangunan PBB. PBB. Iya. Pajak bangunan bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan. Dia naikin tuh 250%. Buset. Masyarakat nggak setuju karena dia ngeluarin fatwa itu Oke. atas sepihak dia tanpa berkomunikasi dengan masyarakat. Nih setuju nggak nih? Nah ketika dia sudah menaikkan pajak, si masyarakat ini nih muncul, saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Tapi kan sebenarnya itu kan demi kepentingan masyarakat ya. menurut dia kan menurut Iya sih. ya namanya pemimpin mengeluarkan satu kebijakan pasti mengatasnamakan masyarakat. Pasti Masyarakat nih ya. Kita nggak tahu persis seperti apa, apakah nanti itu benar dipergunakan untuk pembangunan apa gitu kan kita Iya. belum tahu. Yang pasti dengan kenaikan pajak ini masyarakat merasa terbebani. Iya. Iya nggak? Karena rumornya juga proyek-proyek besar yang sekarang ini lagi ada di Pati itu tuh waktunya emang berdekatan. Kayak pembangunan jalan yang ngabisin anggaran yang gede gitu. Iya, Pembangunan tapi kan pabrik sepatu juga. Sebenarnya anggaran-anggaran seperti itu kalau misalkan ranahnya masih masih di ranah pusat kan nggak terbebani ke daerah dong harusnya ya. Harusnya kan. Harusnya. Dan Apalagi jalan-jalan harus kedua belah pihak juga tuh. Iya, nggak bisa tuh ya. Ada juga kan dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat ke daerah kan juga ada. APBN-nya ya benar. Nah, terus kabarnya juga itu ada indikasi kasus ini adalah kasus untuk menutupi kasus yang sudah ada. Apa tuh? Nah, kasus yang sudah ada tuh apa tuh? Katanya lagi nih, tapi belum lagi nih. Kata siapa nih? Katanya memang pejabat daerah ini itu pernah
tersandung masalah Oke. korupsi. Dugaan korupsi. Nah, dugaan korupsi. Nah, makanya dia membuat kegaduhan ini katanya membuat kegaduhan ini itu untuk apa sih namanya? Cuci tangan, bahasa kerennya ya. Bukan cuci tangan ya. Apa tuh? Apa ya? Pencitraan pahlawan. Apa sih namanya? Untuk menutupi masalah-masalah itulah gitu, mengalihkan isu lah. Pengalian gitu. isu. Jadi memang itu ada indikasi seperti itu, ada indikasi untuk pengalihan isu, tapi kita nggak tahu juga kejadian seperti apa gitu. Yang menurut yang gue baca seperti itu gitu kan. Nah kemudian ada lagi nih, bukan ada lagi. Jadi beritanya itu dia itu nantang masyarakat kan, karena kenaikan pajak itu kemudian masyarakat ada yang protes. Nggak terima nih, masyarakat nggak terima nih. Oke. Urusan sepihak. Iya. Ya kan. Nah akhirnya dia nggak terima gini. Nah akhirnya si Bapak Sudewo ini, pejabat daerahnya ini itu seolah-olah kayak nantang masyarakat. Wah gimana tuh? Kata-katanya itu nantang masyarakat kayak, ya buat kalian yang nggak setuju silakan demo, mau berapapun yang pendemo, saya nggak akan gentar, saya akan teguh dengan pendirian saya. Mau 5.000 pendemo saya tidak takut. Nah artinya kan itu kalau menurut gua kayak apa ya, nantang. Iya. Nantang nggak sih? Benar, dan yang datang juga bukan 5.000 kan ya? Bukan 100.000. Itu banyak banget cuy. 100.000-an. Banyak itu yang datang. Lebih dari ekspektasi ya, lebih dari target itu. Aduh, lebih dari target sih. Kaget juga itu kayaknya ya. Bapak Sudewo nih kaget juga nih. Nah, itu akhirnya kayaknya demo itu tidak berjalan dengan lancar ya. Akhirnya ricuh sih. Karena dia Bapak Sudewo ini baru menyampaikan permohonan maaf kayaknya. Permohonan maaf sama masyarakat, berarti buktiin aja dipakai aqua. Bener sih. Itu apa sih Sun? Tuntutan daripada masyarakat ini kepada Bapak Sudewo ya, selain dari 250% pajak dinaikin, itu menurut gue juga nggak masuk akal ya dalam waktu 5 bulan gitu kan. Yang pasti dengan kebijakan dia yang kurang masuk akal, masyarakat menginginkan dia itu lengser dari jabatannya. Tapi sekali lagi yang bisa melengserkan atau memakzulkan jabatan seperti itu kan nggak langsung dari masyarakat. Iya benar. Masyarakat punya perwakilan. Kayak misalkan masyarakat daerah ya punya DPRD. Dewan Perwakilan Daerah. Nah mungkin pejabatan ya bukan mungkin, memang seharusnya pejabat yang menyelewengnya, pejabat DPRD itu yang bisa memakzulkan harusnya pejabat daerah itu gitu. Dan walaupun toh memang sudah dia membuat pernyataan bahwa saya mengundurkan diri dengan paksaan desakan dari masyarakat, itu seharusnya belum sah. Benar. Harusnya si DPRD ya yang memakzulkan atau penurunan secara paksa gitu. Karena memang sudah viral, karena sudah rame, pendemonya sudah banyak, masyarakat Pati juga sudah serentak ya kan, sama-sama mau gimana lagi, mau dipaksakan tetap jadi bupati ya nggak mungkin juga, bakalan chaos juga gitu. Karena masyarakat tidak merasa nyaman, tidak merasa aman, tidak merasa dilindungi, tidak merasa dibela oleh bupatinya, ya otomatis buat apa kan ya? DPRD kan mendengarkan suara rakyat. Iya. Kalau suara rakyat sudah seperti itu ya mau nggak mau DPRD tuh ya. DPRD harus ya memakzulkan karena memang ini permintaan rakyat. Harusnya seperti itu. Tapi kita lihat aja kan ini memang belum ketok palu ya. Ketok palu belum sah bahwa Bapak Sudewo ini dimakzulkan dari kepemimpinannya gitu. Karena katanya juga ada proses-prosesnya ternyata. Jadi setelah DPRD itu menyetujui pemakzulan ini, cuma di situ tuh ada apa ya bahasanya, kayak ada peraturan-peraturan yang buat benar-benar bisa ngelengserin ini bupati. Iya, memang harus ada indikasi-indikasinya lah. Dan itu lumayan lama sebenarnya, sekitar 2 bulanan lah.
Iya, kalau untuk proses ya kita nggak tahu. Nggak tahu lah Tapi ya. kabarnya memang Pak Sudewa juga ini akan diperiksa KPK karena ada beberapa dana yang mengalir ke dompet pribadinya. Oh, oke. Gue belum tahu nih berita ini nih. Itu sempat viral juga. Oh, Katanya mau diperiksa sama KPK kayak gitu. Tapi kita nggak tahu juga sih. kita nggak tahu juga sih. Kita tunggu Ya, aja kita- kabar berita selanjutnya seperti apa gitu. Ya, kita kan juga percaya sama KPK. Jadi, menurut lu gimana nih tentang apa yang terjadi di Pati sekarang kan? Ini semua mata nih ya, semua mata tuh ngelihat ke Pati nih sekarang. Ironis sih ya. Iya. Menurut gua kayak gini amat ya. Indonesia lagi mau ulang tahun aja masih banyak banget mas Waduh. tentang bendera One Piece lah. Iya, dan ini sebenarnya kan nggak di luar ekspektasi gitu ya. Masyarakat Pati bakal Keluar semua. Bahkan ini jadi sorotan negara gitu. iya, mengalihkan bendera tuh. Mengalihkan bendera tuh. Tadinya Bendera doang nih ya, tiba-tiba Pati meledak nih ya. meledak, malah jadi meledak, bendera jadi berkibar tuh di Pati. Aduh. Banyak banget cok pakai bendera Gila sih. bendera apa? Bendera One Piece di Pati. Pati. Pati Lunakama. Dan ini kayaknya ini jadi cikal bakal sih, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan mengikuti jejak Pati Benar sekali. karena melihat sekarang banyak kebijakan pemerintah daerah maupun pusat itu yang apa ya, menurut gua kayak mulai ngaco sih ya, mulai ngaco. Iya, sebenarnya lama ya. Soalnya pemerintah wow. Pajak katanya kan pajak juga pada mau dinaikin gitu kan. Ya menurut gua kayak kurang etis lah dengan pendapatan masyarakat yang masih belum Yang seberapa masih gitu kan, dengan- masih banyak pendapatan masyarakatnya banyak di bawah rata-rata gitu. Iya. Nggak semuanya gaji masyarakat ini UMR bro, dan UMR itu sedangkan gaji UMR aja belum tentu cukup gitu. iya, UMR itu Hidupi adalah kebutuhan kita sehari-hari. upah minimum untuk satu orang. Iya, di kota jadi kalau tersebut. lu punya gaji UMR terus mau ngidupin anak orang, ya jangan Ya. berharap cukup kan gitu. Benar. Apalagi pajak kita mulai naikin nih. Nah, jadi itu, kayaknya daerah Pati ini akan menjadi pelopor kemungkinan ya, menurut Wah, menarik, ini menarik. menurut pandangan gua Oke, kayak menurut lo ya. akan membangkitkan semangat masyarakat ini untuk lebih kritis lagi terhadap kepemimpinan pejabat daerah maupun pusat. Gitu. Jadi kalau toh memang banyak kebijakan pemerintah yang kurang bagus, kurang pas di masyarakat, kita tidak sebagai masyarakat tidak hanya tinggal diam, tapi Benar. harus bergerak gitu. Benar. Harus bergerak ya seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Pati. Pemimpin daerah ya, Hmm. nantang masyarakatnya yang memilih dia gitu. Dengan statement kayak gitu menurut gua udah nggak masuk akal. Banyak lah Iya. statement-statement yang Iya, kita tahu aneh, memang bukan nggak masuk akal ya, apa kayak arogan ya, arogan sih, kayak preman sih menurut Preman gue. ya. Premanisme kayak. premanisme. Kan lu dipilih sama masyarakat, nggak perlu Iya. nantang masyarakat, kan aneh. Mungkin gayanya emang seperti itu, Sob. Terlepas dari gaya, harusnya dengan dia diberikan jabatan seperti itu harusnya bisa mengatur, harus bisa mengatur diri lah, mengatur diri, tutur kata segala macam kan gitu. Jangan toh serta merta kita punya jabatan kita bisa semena-mena ngomong semena-mena. Kalau udah begini kan kita sebagai masyarakat, walaupun dia mau minta maaf bagaimanapun udah kepalang gimana sih masyarakat ditantang gitu kan. Akhirnya terjadilah demo sebesar itu. Dan itu Gila sih, itu gila sih. iya sih. Itu juga demo terbesar di Pati. Iya. Demo terbesar pertama di Pati sih. Bukan di Pati sih, Bukan di kayaknya ya. di satu daerah sih ya. Satu daerah ya. Kayaknya belum ada sih demo Iya juga. sebesar itu. 100.000 anjir. Gede loh itu. Maksudnya selama ini kan demo-demo itu terjadi di pejabat
daerah pejabat pusat ya, Pejabat daerah, pusat. kebanyakannya kayak di DPR RI, DPR RI gitu. dan itu juga biasanya mahasiswa. Kalau enggak teman-teman buruh kita. Iya, harusnya kalau misalkan di daerah nggak sebanyak Kayaknya, itu paling banyak sih harusnya. Mungkin nggak sih ini memancing 98 kedua. Dengan kita tahu ya kondisi negara kita sekarang, ya gue nggak mau pesimis tapi semua kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang tuh kayak menuntun kita buat ke arah situ gitu kan. Bisa jadi sih kalau misalkan masyarakatnya benar-benar kritis dengan apa yang terjadi sekarang ini, tidak menutup kemungkinan. Tapi pertanyaannya adalah masyarakat tuh berani nggak untuk mengambil langkah itu gitu, untuk kembali seperti menyuarakan aspirasi ya. Menyuarakan aspirasi. Sedangkan sekarang kan memang dulu itu pelopor-pelopornya adalah mahasiswa kan. Sedangkan sekarang mahasiswa sekarang kan ya bertindak sedikit diciduk, bertindak sedikit diciduk. Iya. Gitu. Tapi akhirnya ini fun fact ya. Fun fact-nya adalah demo pertama kali di Pati itu sebenarnya itu juga dipimpin oleh mahasiswa. Jadi pertama yang ngedemo ini tuh mahasiswa. Tapi ya biasalah, demo pertama kayaknya nggak bakal digubris juga kan. Itu menyulut amarah sama masyarakat setempat dan akhirnya bisa meledak di 13 Agustus itu meledak puncaknya. Iya, kalau misalkan untuk terjadi seperti di tahun 98 ya kemungkinan bisa terjadi. Kita doakan jangan lah ya. Kita doakan ya pemerintah segeralah mengubah peraturan yang aneh-aneh lah ya. Jadi ya kita berharap Indonesia ini akan baik-baik saja, apalagi menjelang 17. Ya tapi kayaknya udah lewat video ini tayang. 17 ya. Ya apapun itu bisa diedit secepatnya lah. Diedit 17 supaya ya di tanggal 17 Agustus kita merayakan negara kita ini dengan hikmat gitu kan, dengan tanpa persoalan. Gitu. Jangan kita sampai untuk tahun-tahun berikutnya, tahun ke depan itu Indonesia jadi lebih baik lagi, lebih makmur, masyarakatnya lebih terjamin, pemerintahnya lebih mementingkan masyarakat gitu. Jadi pemerintahnya itu lebih open lah sama masyarakat, tidak mementingkan diri sendiri yang mobilnya sekarang kan tahu sendiri. Iya sih. Itu agak susah tuh ya, permintaannya agak susah sih sebenarnya itu ya. Kabarnya sih anggaran seperti itu akan dinaikkan kayak ya tunggangannya lebih mewah. Kabarnya, tapi kita nggak tahu ya. Bahaya nggak sih bahas-bahas kayak gini nih? Ini ngeri gua. Selama channel kita masih 1000 nih ya. Selama channel masih 1000 sih harusnya aman ya. Ciduk juga kebangetan banget anjir. Jadi kita langsung tarik kesimpulan aja deh ya. Tentang pembelajaran dari masalah ini gitu. Ya memang bukan satu persoalan yang kecil ya. Ini adalah persoalan yang besar dari sebuah daerah Pati dan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, untuk ya semuanya, untuk pemerintah, untuk masyarakat, benar. Pemerintahnya supaya lebih berhati-hati, lebih sayang sama masyarakatnya, lebih mendengarkan aspirasi masyarakatnya juga itu jadi lebih belajar dari keteguhan pendirian dari masyarakat Pati ini, supaya kita itu sebagai masyarakat tidak terus-terusan ditindas. Benar. Ya, tidak terus-terusan. Setuju. Kita punya aspirasi. Masyarakat ini punya power loh. Kita itu pemegang kedaulatan tertinggi loh. Benar. Artinya pemerintah ini ya cuma pesuruh masyarakat. Pesuruh masyarakat, ketika masyarakat inginnya ini ya sebisa mungkin harus dilaksanakan gitu kan. Demi kepentingan masyarakat, pemimpin itu harus melakukan apapun karena memang itu sudah tugasnya. Iya, benar sekali. Kedaulatan tertinggi adalah masyarakat. Nah, di sini pelajaran yang diambil masyarakat adalah supaya masyarakat bisa lebih bersatu lagi, bisa lebih berani menyuarakan aspirasi kayak gitu. Jadi pembelajaran buat kita semua. Dan kita tentu berharapnya Indonesia lebih jaya, lebih baik-baik saja gitu.
Dan kalaupun bakal terjadi ya kita nggak mau jadi 98 lagi, tapi kalaupun bakal terjadi sih kayaknya gue bakal ikut demo juga sob, karena gue habis kena PHK ya. Anjir curhat aja. Jadi begitu guys. So jadi kesimpulannya nih, kalau gue pribadi sih menurut gue masyarakat Pati keren. Lu berani mengutarakan itu semua, lu keren. Coba nih Per, kalau misalkan ada satu kata-kata yang pengen lu sampein sama pejabat daerah Pati sekarang. Oke. Ini sih gue nggak perlu mikir ya sebenarnya. Dah, Bapak Sudewo yang terhormat, Anda tol.